Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem eh, mengenai ini ya, indera penglihatan dan sistem sensorik ya. Jadi sistem sensorik ini, mohon maaf, bentar. Nah, jadi sistem sensorik ini sistem sensorik lainnya ya. Jadi yang termasuk pada sistem sensorik ini ada sistem penglihatan, ada sistem pendengaran, ada sistem somatik atau sentuhan ya. Nah, ini yang terakhir ada rasa dan penciuman. Gitu. Nah, ini latar belakangnya memang sangat luas ya. Jadi cakupannya, maksud saya cakupannya memang sangat luas bagi sistem sensorik ini. Seperti yang kita tahu, ini indera manusia itu ada mata, hidung, telinga, lidah ya, kulit yang merupakan indera yang digunakan setiap harinya untuk kayak menanggapi rangsangan-rangsangan tertentu gitu. Nah, rangsangan-rangsangan ini rangsangan yang ada dari luar, stimulus-stimulus yang datangnya dari luar. Jadi kita perlu mempelajari nih bagian-bagian apa saja yang ada di dalam indera-indera tadi ya, indera-indera yang saya sebutkan tadi, ada apa saja di dalamnya ya, kemudian gangguan-gangguan apa yang mungkin sering terjadi, cara mengatasi indera-indera yang bermasalah seperti apa ya. Jadi karena indera manusia ini kan memang anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bisa kita juga menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya juga ya. Jadi kita harus bisa lebih peka ya, untuk maksud saya indera kita ya, indera kita ini harus bisa lebih peka dalam menanggapi rangsangan-rangsangan tertentu dari luar gitu. Jadi nanti misalnya kalau ada yang saya sebutkan ada terkena luka, misalnya tergores pisau gitu ya. Nah, itu refleksnya harus bagus gitu. Ya, untuk menjaga diri kita sendiri atau menjaga tubuh kita atau organ kita dari hal-hal yang berbahaya di luar gitu. Baik, agak lemot ya, kenapa? Oke. Nah, baik, ini adalah indera penglihatan, itu ada bola mata ya. Kita bisa lihat kalau kita ngaca juga ada bola mata di kedua mata kita ini ya. Jadi bola mata manusia ini kan bentuknya bulat, terus kemudian memang dia agak pipih ya di bagian atas ke bawahnya ini. Nah, ini disebabkan oleh apa namanya? Jadi selama berhubungan sejak bayi ya, bola mata kita ini selalu tertekan oleh kelopak mata bagian atas dan bawah. Jadi makanya bentuknya agak pipih gitu ya. Nah, ini ya. Terus kemudian ini disebabkan oleh nah, ini hal ini disebabkan oleh selama berhubungan sejak bayi, bola mata selalu tertekan oleh kelopak mata bagian atas dan bawah. Kemudian bola mata 13 mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. Kemudian 5/6 bagiannya itu terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar. Jadi kelihatannya dari luar ya cuman bulat gitu aja, tapi padahal lumayan besar ya bola mata itu gitu. Bola mata ini terdiri dari dua lengkung lingkaran ya. Yang pertama ada lengkung lingkaran yang bagian depannya disebut namanya kornea. Ya, kemudian ini bersifat transparan, jadi bisa tembus cahaya. Kemudian ada lengkung lingkaran yang bagian belakangnya ini disebut jaringan pengikat atau padat yang enggak tembus cahaya. Jadi fungsinya untuk menyokong bola mata yang disebut dengan selera ya. Kemudian bola mata ini dibagi dua,
sebentar. Nah, ini mungkin bisa sambil dilihat ya gambarnya di sini. Jadi bola mata ini dibagi dua ya oleh suatu sumbu. Ini disebut sumbu anatomis ya, atau analytical axis. Nah, jadi kalau suatu cahaya ini masuk ke bola mata, ya cahaya itu dia nggak mengikuti sumbu anatomis, jadi dia mengikuti suatu sumbu yang jatuh tepat di belakang bintik kuning gitu ya. Jadi ini kalau masih ingat biologi zaman dulu nih, nah kurang lebih seperti itu. Terus sumbu ini nih namanya itu visual axis ya. Jadi sumbu anatomis dengan sumbu penglihatan yang dia tuh nggak berdempetan satu sama lain. Jadi memang udah ada fungsinya masing-masing di sini. Ya, kemudian ini ya ada selaput kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk. Nah ini dia kornea ya, jadi bisa cahaya masuk dari sini nggak terlalu silau. Kemudian ada iris ya, iris nih, bagian iris itu di sini. Nah, ini bagian mata yang mengandung zat warna atau hitam, coklat, hijau atau biru gitu ya. Matanya biru atau matanya yang setengah biru, setengah coklat tuh ada biasanya ya. Kemudian ada pupil. Pupil ini lubang di bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ya. Jadi bisa di zoom in zoom out lah istilahnya gitu ya kalau sekarang. Kemudian ada sklera. Jadi sklera ini bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dari dalam bola mata ya. Terus kemudian ada selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata bagian tengahnya, yang merupakan selaput tipis, di dalamnya terdapat banyak saluran darah ya, berwarna coklat karena banyak mengandung zat warna atau pigmen. Selaput jala atau retina yaitu bagian terdalam dari bola mata, berguna untuk menangkap bayangan. Jadi ini selaput koroid ini ya, selaput di sini, ini bagian yang ini nih, bagian yang terluar ini ya. Terus kemudian bintik kuning yaitu daerah yang sangat mudah diterima, yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Ya, ini bintik kuning nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita minus atau plus itu kan biasanya ada yang wah cahayanya atau bendanya gitu ya yang ditangkap itu jatuhnya di belakang atau di depan bintik kuning gitu. Nah, ini dia. Nah, ini ada dinding bola mata. Jadi dinding bola mata ini terdiri dari 3 lapisan ya, yaitu ada yang namanya tunika fibrosa. Tunika fibrosa atau lapisan bagian luar. Jadi ini merupakan kayak jaringan pengikat gitu ya, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu bagian depan itu yang kalau nggak salah disebut kornea ya. Kornea ini yang tembus cahaya. Terus kemudian ada bagian belakangnya itu yang disebut dengan sklera ya, sklera yang memang dia tidak tembus cahaya gitu. Nah, keduanya ini merupakan pelindung bola mata ya, jadi serta yang membentuk bola mata tersebut. Jadi tunika fibrosa tadi ada ada 2 bagian ya, kornea dengan sklera. Nah, kemudian ada yang namanya tunika vascula. Ya, tunika vasculosa, yaitu lapisan yang berada di bagian tengah. Jadi lapisan ini paling banyak mengandung yang tadi pembuluh darah. Terus kemudian bagian yang belakang tadi kita sebut dengan koroid ya, yang banyak mengandung pigmen tadi. Terus kemudian ke arah depannya koroid itu ada iris ya, kalau nggak salah ada corpus ciliare juga. Ini yang punya otot polos yang dinamakan musculus ciliaris gitu. Ya, ini musculus ciliaris. Jadi kedua ujung iris ini dia yang iris ini ya, mungkin kita bisa back lagi di sini deh.
biar teman-teman bisa. Nah, ini irisnya ya. Oke. Nah, jadi ini kedua ujung iris ini dia membatasi lubang yang dinamakan pupil tadi, yang fungsinya untuk diafragma pada alat kamera, misalnya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ya ke dalam bola mata, jadi kayak zoom in zoom outnya gitulah istilahnya ya. Nah, ini batasnya nih di sini nih, tet, sama di sini. Nah, ini pupilnya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada tadi apalagi yang ketiga, kita lihat ada tadi tunica nervosa. Jadi lapisan bagian yang dalam. Nah, kita makin dalam lagi. Jadi lapisan ini nih memang lapisan yang terpenting ya, terdiri dari jaringan-jaringan saraf. Jadi saraf itu ada di situ, di bagian tunica nervosa. Nah, jadi ada sel batang ya. Dalamnya tuh ada reseptor penglihatan, misalnya sel batang atau basili, terus ada sel kerucut juga. Ini kita lihat lagi di sini. Nah, bagian dalam nih ya, nih. Nah, ini bagian-bagian saraf itu ada di situ. Ya, terus kemudian apa namanya? Ada lapisan-lapisan retina juga ya yang berada di dalamnya. Nah, di sini ada juga namanya bintik kuning ya, bintik buta, ada yang cairan bola mata. Nah, itu ada berada di dalam bagian dalam sini. Ya, ini dia ya di sini. Itu ada bintik kuning, ada bintik buta, ada yang namanya cairan bola mata juga. Nah, cairan bola mata ini memang letaknya ya di depan lensa cairan ini kayak jernih dia, terus encer juga seperti air. Nah, disebut juga dengan humor aqueous ya, humor aqueous, bener nggak humor aqueous? Ya, aqueous humor ya. Nah, disebut dengan aqueous humor, itu cairannya ya. Nah, ini cairan, ada juga cairan yang terletaknya di di belakang dari mata ya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang tadi. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada alat-alat bantu mata. Alat-alat bantu mata ini misalnya seperti ya alis mata, ada kelopak mata, ada bulu mata ya. Ada aparatus lacrimalis juga. Nah, ini saluran yang mengalirkan air mata menuju konjuktiva kelopak mata atas. Nah, ini ya, jadi merupakan saluran yang mengalirkan air mata. Nah, ini ada tadi kan udah ada indera penglihatan. Sekarang kita masuk ke indera pendengaran atau telinga. Nanti kita akan masuk indera pengecapan, indera penciuman ya. Nah, pada indera pendengaran ini ya, termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Jadi telinga ini memang merupakan alat untuk menerima misalnya suara dari luar atau getaran-getaran ya dari benda yang berada di luar telinga ya, yang memberikan stimulus tentunya kepada indera pendengaran kita. Nah, getaran-getaran ini biasanya dialirkan itu melalui udara ya, melalui udara, tapi bisa juga apa namanya, misalnya kita dengan sentuhan gitu ya, dengan sentuhan terus kemudian misalnya kayak handphone gitu ya. Nah, itu juga masuknya dari benda padat ya, atau bahkan dari benda cair gitu. Nah, getaran-getarannya tadi. Nah, ini ada anatomi telinga yang terdiri dari 3 bagian. Mana dia nih? Ya. Jadi ada telinga bagian luar nih, bisa dilihat ya. Saya zoom.
Ada telinga yang bagian luar, ada telinga bagian tengah, sama telinga bagian yang paling dalam ya. Jadi telinga bagian luar ini nggak jelas ya di sini tulisannya ya. Disebut auris externa ya. Auris externa itu telinga bagian luar. Nah, bagian ini nih memang terdiri dari daun telinga. Saya lupa nama ininya apa ya. Agak sulit itu. Aurilla atau auricula atau apa gitu ya, lupa. Nah, ini fungsinya memang untuk, kan kita kadang-kadang suka bertanya-tanya ya, telinga kita ini, daun telinga ini fungsinya untuk apa ya gitu. Memang ini adalah untuk menentukan menentukan arah dengar dari getaran yang kita kita dapatkan tadi. Jadi atau memperkuat suara-suara yang kita dengar gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya kita mau em, apa namanya, memastikan suatu suara tuh, jadi kayak telinga kita kayak lebih kita ini ya dekatkan atau dibesarin gitu ya kalau bisa. Jadi itu kayak corong gitu ya. Jadi corong yang memang terdiri dari tulang-tulang rawan yang dilapisi kulit gitu ya. Jadi telinga luar ini fungsinya memang untuk menghantarkan suara yang didapat, yang kemudian disampaikan ke bagian dalam gitu ya, atau bagian tengah gitu. Nah, telinga bagian luar ini em, terdapat juga bulu-bulu ya, terdapat bulu-bulu halus, ada juga kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga. Jadi ada kotoran-kotoran telinga yang mungkin keluar dari sini. Kemudian fungsinya tentu saja ya, ini untuk melindungi telinga supaya nggak kemasukan barang, nggak kemasukan air, nggak kemasukan serangga, binatang gitu, dan lain sebagainya. Jadi produksi kotoran telinga ini memang sangat dibutuhkan, tapi kalau berlebihan biasanya dia akan mengeras terus akhirnya menyumbat gitu ya. Terus kemudian ada yang tengah, kita masuk ke telinga tengah. Nah, telinga tengah ini auris media itu memang telinga, dia berupa rongga kecil. Jadi bagian rongga kecil yang memang isinya adalah udara. Jadi memang letaknya itu di dalam tulang temporal yang memang dindingnya itu dilapisi sel-sel epitel gitu ya. Ini nggak kelihatan kebetulan ya tulisannya di sini ya. Nah, ini merupakan bagian tengah. Kemudian ini ada, kalau misalnya kita lihat ini, ada yang namanya tulang martil ya, tulang landasan, mungkin masih ingat ya. Ada tulang sanggurdi. Nah, itu di sini gitu ya. Ininya nih. Nah, nih. Nah, ketiga tulang ini memang dia saling berhubungan, dia untuk menggetarkan gitu ya, menggetarkan suara-suara. Nah, ini nih kurang lebih nih kayak gini nih. Nah, ini. Itu dia. Jadi dia dapat dari luar, suara digetarkan di sini, set gitu. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi telinga bagian dalam ya. Ini ada eh, yang paling penting dari telinga ya. Jadi labirinnya itu jadi kayak rongga berisi cairan. Ada labirin ya. Nih di sini rongga berisi cairan. Eh, yang memang berfungsi untuk melindungi bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita lihat dari anatominya, ini ada yang namanya vertibule ya, ada kanalis, terus kemudian ada koklea ya, ini koklea rumah siput kalau kita bilangnya, itu ya. Nah, ini memang alat-alat tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi memang keseimbangan untuk eh, tubuh kita dan untuk menerima getaran-getaran. Jadi eh, suara yang didapatkan pun pastinya itu ada kisarannya.
kalau nggak salah itu saya lupa ya berapa hertz gitu ya, yang bisa diterima oleh telinga kita. Nah, tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada ininya, bagian-bagiannya di sini. Oke. Kemudian ada indera penciuman. Nah, ini ada gambarnya kecil ya. Nah, ini ada indera penciuman kita. Jadi hidung ya, gambar hidung dan bagian-bagian hidung. Di sini merupakan reseptor penciuman yang terletaknya pada selaput lendir bagian atas ya, namanya itu concha superior. Nah, di sini nih ya. Tuh. Kemudian memang dia ini kurang lebih luasnya ya, secara keseluruhan itu 2 cm, itu warnanya kuning ya. Nah, ini. Terus kemudian nah, ini gambar secara keseluruhan bagian-bagian dari hidung, ada saraf-saraf pembaunya, ada tulang hidung ya, di sini ada selaput lendir, ada silia ya atau rambut-rambut hidung. Nah, ini yang apa namanya? Masuk ya, stimulus yang masuk dalam. Oke. Nah, ini ada pengecapan. Pengecapan itu berupa lidah. Di lidah juga ada ya saraf-saraf. Ya, yaitu namakan ya, ada papilla feliformis, ada papilla fungiformis, papilla circumvallata ya. Nah, ini reseptornya berbentuk piala pengecap yang disebut gemma sustantorea. Nah, ini dia. Ya, kok gambarnya di sini saya nggak masukin ya. Oke. Apa? Jadi jadi di pangkal lidah itu ya kadang-kadang apa namanya itu udah ada reseptor dari sarafnya ya. Nah, kalau kita ketahui itu bahwa kalau ujung lidah itu biasanya itu adalah reseptor rasa manis. Kemudian di kanan kiri itu reseptor rasa asin. Kemudian di bagian kanan kiri yang belakang ya itu asam biasanya. Nah, kalau pahit itu biasanya mau deket-deket tenggorokan. Nah, itu makanya kalau kita habis minum jamu pahit tuh rasanya di tenggorokan yang nggak enak. Padahal bukan tenggorokan yang nggak enak, lidah deket ujung tenggorokan yang memang apa namanya ada rasa-rasa pahitnya atau reseptor pahitnya itu di situ gitu ya. Nah, kemudian ada ini indera peraba. Nah, ini ada saraf-saraf atau reseptor-reseptor pada kulit ya. Ada kulit itu namanya taktil ya. Jadi memang stimulusnya itu yang misalnya panas, dingin, nyeri. Nah, itu ya. Jadi untuk kulit nih gambarnya juga nggak ada, harusnya ada gambarnya nih. Ya, jadi ada lapisan apa? Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, kemudian yang paling dalam ya ada lapisan lemaknya juga gitu. Nah, ini bagian-bagian dari kulit. Nah, itu saraf itu berada di antara itu. Gitu ya. Jadi ada macam-macam reseptor di sini, ada corpuscula tactus. Nah, ini pada puncak bibir, puncak jari. Jadi yang ujung-ujung, nah itu biasanya reseptornya itu biasanya lebih peka ya gitu. Terus kemudian ada corpuscula rufini. Nah, ini batas subkutis atau bawah kulit gitu ya. Nah, ini kalau yang menerima panas. Nah, sedangkan corpuscula pacini itu ujung saraf sekeliling rambut. Oke. Nah, baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan ya.
Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Jadi untuk materi hari ini sudah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.